nasoihul ibad. Dan mari kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada mu'allif atau yang mengarang kitab Nasoihul Ibad ini, yaitu Syekh Ahmad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantadi. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita semua mendapatkan keberkahan serta manfaat daripada isi daripada kitab Nasoihul Ibad ini. Bibarakati anhumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua yang termasuk syarifaini jalalaini. Kedua hadis ini sangatlah mulia dan juga agung. Wal hadisus sani, dan hadis yang kedua, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku, bihi al-allamah Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri, telah mengijazahkan kepadaku, yaitu al-allamah yang sangat alim, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri. Ba'da an ajazani, setelah mengijazahkan kepadaku, bihi, sebab hadis, yaitu Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat yang bangsa As-Syafi'i atau bermadhab Imam Syafi'i, an masyayihihi, dari guru-gurunya, musalsalan, yang bersambung, bil awwaliyati, ila Abdillah bin Umar binul As. Jadi musalsal itu bersambung terus sampai kepada Sayyid Abdillah bin Umar bin As. Sayyid Abdillah bin Umar bin As, yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Ar-rahimuna, berbelas kasihlah kalian semua, yarhamhum, kalian akan mendapatkan belas kasih. Dari siapa? Ar-Rahmanu, yaitu dari zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakah wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada mereka, ar-rahimuna, yang memberikan, yang berkasih sayang. Irhamu, berkasih sayanglah kalian
man fil ardi, pada makhluk fil ardi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan mendapatkan kasih sayang kamu sekalian mamfis sama, dari langit, dari penduduk langit, para malaikat. Wal makna, dan makna daripada irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna, berkasih sayanglah kalian semua, liman, terhadap makhluk fil ardi yang ada di bumi. Min adamin, artinya makhluk yang ada di bumi itu dari kalangan adami atau anak cucunya Nabi Adam. Wahayawanin, dan juga daripada kalangan binatang-binatang. Lam yukmar, yang tidak diperintahkan bikotlihi, membunuhnya. Kasih sayang bil ihsanih, dengan berbuat baik ilaihim, terhadap mereka. Artinya memperlakukan baik kepada makhluk yang ada di bumi, baik itu dari kalangan adami maupun hayawan. Yuhsinur rahman, dan akan diperlakukan baik ar-rahimuna, siapa yang perlakuan baik? Ar-rahmanu, yaitu Allah yang mempunyai sifat ar-rahman, ilaihim, terhadap ar-rahimuna, orang yang berbelas kasih kepada makhluk yang ada di bumi. Irhamu, berkasih sayanglah kalian semua, man tastati'una, terhadap orang atau mereka yang memiliki kemampuan antar hamuhu, untuk berkasih sayang kepadanya. Kepada siapa? Min asnafi makhlukotihi, dari kelompok-kelompok makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, min makhlukotihi ta'ala. Walau wairi akilin, walaupun makhluk itu tidak memiliki akal, bisafakoti, perlu disayangi, alaihim, atas mereka. Wa du'aikum, dan doanya kamu sekalian, lahum, terhadap mereka, birrahmati, itu dengan kasih sayang, wal maghfirati, dan juga ampunan. Yarhamkum, lantas kalian akan mendapatkan kasih sayang, al malaikatu, daripada para malaikat. Jadi artinya kalau kita berbelas kasih kepada makhluk yang ada di bumi, baik dari kalangan adami maupun hayawan, baik itu memiliki akal maupun yang tidak memiliki akal seperti hayawan, tetap
kita diperintahkan harus menyayangi. Apabila kita menyayangi mereka, maka kita akan mendapat kasih sayang juga daripada para malaikat. Waman rahmatuhu, waman Allah rahmatuhu, dan rahmatnya Allah ammatun, itu umum, di ahli samai, baik bagi penduduk langit, alladzina hum, alladzina yang mana ahli sama atau penduduk langit, alladzina hum yang mana mereka itu aktsaru min ahlil ardi, lebih banyak daripada penduduk bumi. Penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Ya, para malaikat. Wala yajusu, dan tidak boleh lisyahsin, bagi seseorang, ayyad'u, mendoakan, di jami'il muslimin, kepada seluruh orang-orang muslim, biwafarin, dengan ampunan, jami'i dzunubihim, semua dosa-dosa mereka, au yad'u, atau mendoakan, difakirin, bagi orang fakir, binahwi mi'ati dinarin, seperti contoh mendoakan orang fakir mi'atu dinarin, supaya mendapatkan 100 dinar. Walaisah, sedangkan tidak ada lahu baginya, jihhatun, jalan, yatasahhalu, yang mudah ditempuh, minha, daripada mi'atu dinarin, jadikah akan hal itu. Wala yajuzu, jadi tidak boleh mendoakan semua orang muslim itu dengan ampunan segala dosa-dosanya. Maksudnya seperti apa? Misalnya seperti contoh, kita mendoakan semuanya dari kalangan orang muslim itu supaya diampuni segala dosa-dosanya, karena neraka itu pasti ada isinya, pasti ada yang masuk neraka. Kalau kita mendoakan seluruh supaya diampuni segala dosa-dosanya, maka nanti di neraka itu tidak ada penghuninya. Makanya di khutbah Jumat itu kan tidak boleh kalau misalnya begitu doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lijami'i dzunubihim, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir li jami'i dzunubihim lil muslimina wal muslimat, itu tidak boleh. Makanya di dalam khutbah Jumat itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu yang benar. Dan juga tidak boleh mendoakan orang fakir, seperti contoh misalnya supaya orang fakir itu mendapatkan 100 dinar, sedangkan itu tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan segitu.
Seperti contoh misalnya yang penghasilannya perharinya itu cuman 100, 200 sampai 300 ribu. Kita doakan supaya mendapatkan seharinya itu 1 juta bahkan 1 triliun. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini biasanya digunakan untuk melemahkan akidah Islam dengan dalih bahwa ini kan Rahman Rohimnya Allah gitu. Jadi berdalih seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa itu sewajarnya aja, tidak boleh berlebih-lebihan gitu, maksudnya ya seperti itu. Kecuali yang mendoakan atau yang berdoa itu orang yang tasawufnya tinggi atau hakikat gitu. Itu baru ada kemungkinan Allah berkehendak baru. Tapi kalau misalnya seperti kita harus mengukur daripada logika kita. Kalau memang sesuatu itu yang sekiranya tidak mungkin, tidak masuk akal, makanya di sini wala yajuzu lisahsin, dan tidak boleh lisahsin bagi seseorang ayat untuk mendoakan li jami'il muslimin kepada seluruh orang muslim bighufrin dengan ampunan jami'i dzunubihim semua dosa-dosa mereka, au yad'u atau mendoakan orang fakir yang semisal mendoakan orang fakir yang ibaratnya, jadi fakir itu definisinya daripada tidak mulai dari tidak memiliki penghasilan sampai memiliki penghasilan tapi kurang daripada 50% daripada kebutuhannya. Misalnya sehari kita belanja membutuhkan 100.000, dia cuman hanya mendapatkan 40.000, 30.000 atau 20.000. Nah, itu masuk kategori fakir. Nah, kita doakan supaya mendapat mi'atu dinarin, 100 dinar. 100 dinar itu satu dinarnya kalau seandainya itu dinar itu emas ya. 4.000 dinar itu mata uang. Mata uang Timur Tengah itu Ya. enggak, mulai dari Kuwait itu kan, Aljazair itu pakai dinar itu. 4.500. Ya kurang lebih ya segitu 4.500 kalau nggak salah. Dikalikan 100 dinar. Jadi kurang lebih ya 400 ya. Itu mendoakan. Nah, di sini tidak diperbolehkan karena logikanya itu sesuatu yang tidak mungkin. Walaisa lahu jihadun, karena walaisa tidak ada lahu baginya jihadun,
jalan bitasahuli yang mudah minha daripada mendapatkan mi'atu dinarin tersebut. Wa yaqulu lantas berkata, orang yang berdoa itu berkata, hada minar rahmah, ini minar rahmati, bagian daripada rahmatnya Allah bil khulqi, terhadap makhluk. Li'annahu, karena sesungguhnya doa yang seperti itu mukhalifun, itu bertentangan li nususis syar'i, daripada syariat. Li'annahu, karena bahwasanya doa itu mukhalifun li nususis syar'i, bertentangan dengan syariat. Ru'yah, telah bermimpi, telah dimimpikan Al-Ghazali, Imam Ghazali fi naumi, di dalam tidurnya seseorang, fakilah, kemudian bertanya lahu kepada Imam Ghazali, ma fa'alah, apa yang kamu lakukan, apa yang telah dilakukan, ma fa'alallahu bika, ma, apa yang kamu lakukan sampai Allah sebab kamu, fakolah, fakolah, kemudian di dalam mimpi itu Allah awwafaqoni, kau menyetop baina yadaihi, di hadapan Allah. Jadi seseorang itu memimpikan Imam Ghazali di dalam tidurnya, terus bertanya apa yang dilakukan Imam Ghazali kok sampai Allah menyetop di hadapannya. Waqalah, kemudian berkata li kepadaku, kemudian Allah bertanya itu li kepadaku, bima qaddamtu, bima sebab apa, qaddamtu sebab amal apa, gitu. Bima sebab amal apa, qaddimtu yang qaddimta, yang kau bawa, alaiyah kepadaku, fasurtu, kemudian jadilah, fasurtu, kemudian jadilah aku, menyebutkan akmali, amal-amalku, fakolah, kemudian Allah berkata kepada Imam Ghazali, nah, wakolah bertanya li kepadaku di dalam mimpi itu, bima qaddamtu, apa amal apa yang kau bawa kepadaku sehingga aku memanggil, fasirtu, kemudian jadilah aku, akmali, akan menyebutkan amal-amalku.
Jadi dipanggil Allah itu Imam Ghazali di dalam mimpinya itu dikira karena sebab amal-amalnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu seseorang yang rajin ibadah, yang tekun mengarang kitab, bikin oret-oretan, sehingga waktu luangnya itu ya diisi dengan ibadah. Fakolah, kemudian Allah berkata atau berfirman, lam aqbaluha, saya tidak menerima daripada amal ibadahmu, amal ibadah yang kamu lakukan. Wa innama, pastinya, qabiltu, aku menerima mingkah dari kamu, data yaumin, jadi yang diterima amal ibadahnya Imam Ghazali itu di dalam mimpinya itu data yaumin, pada suatu hari, nazala, hinggap, Zubabatun, seekor lalat, ala midatin, pada tinta, kolamukah, kolamnya kamu. Kata Allah kepada Imam Ghazali di dalam mimpinya seseorang itu, litas rubah, lantas meminumnya, litas rubah, minhu, daripada tinta itu, bu anta, sehingga engkau tak tubuh, bu anta, sehingga engkau tak tubuh, menulis atau mencatat, fataroktah, kemudian engkau meninggalkan, kita betah terhadap tulisannya, hatta ukitah, sehingga lalat itu mengambil atau meminum. Apa itu? Tak apa-apa. Hatta akhottah hadduha, sehingga lalat itu mampir atau meminumnya, rahmatan, karena kasihan, biha, sebab lalat. Jadi di dalam mimpi itu bahwasanya Imam Ghazali itu ditanya oleh Allah di hadapannya, akhirnya kenapa Imam Ghazali itu dipanggil oleh Allah? Apakah karena amal solehnya yang ia lakukan, amal ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, ngarang kitabnya? Terus kemudian di dalam mimpi itu bahwasanya Allah tidak menerima amal solehnya daripada Imam Ghazali,
yang ke setiap harinya itu ibadah, sholatnya, sholat sunnahnya yang tidak pernah bolong, tapi Allah tidak menerima akan amal ibadahnya, sehingga Imam Ghazali itu dimasukkan ke dalam surganya Allah itu dalam mimpinya. Tapi apa yang menyebabkan Imam Ghazali itu mendapatkan pertolongan Allah? Karena Imam Ghazali itu membiarkan lalat yang hinggap di tinta sampai memberikan kesempatan kepada lalat itu meminumnya. Itulah yang menjadi pertolongan Allah kepada Imam Ghazali yang dimimpikan seseorang tersebut. Jadi intinya hikmah daripada cerita ini bahwasanya jangan pernah mengistimewakan atau mengandalkan amal ibadah kita. Jadi dalam artian jangan bangga dengan amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Belum tentu amal ibadah kita yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau gampang puas dengan amal ibadah kita, akhirnya membangga-banggakan diri, sehingga amal ibadahnya itu tidak ada keikhlasan di situ. Akhirnya membawa karena amal ibadah kita, bukan karena Allah. Sedangkan Imam Ghazali tanpa ia rasa di dalam mimpinya membiarkan lalat yang kehausan meminum tinta di tempat tintanya itu, sampai Imam Ghazali itu berhenti menulis, mengarang kitab, posisi lagi menulis, ada lalat, membiarkan sampai lalat itu meminumnya. Karena apa? Karena kasihan Imam Ghazali itu pada lalat itu. Disitulah Imam Ghazali itu mendapatkan rahmatnya Allah sampai dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya jangan pernah membatasi amal soleh, jangan pernah membatasi amal ibadah, terus dan terus. Mudah-mudahan salah satu daripada amal ibadah kita itu yang menjadi penyebab yang menghantarkan kita ke hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan itu sangatlah samar, sangatlah rahasia. Kita bisa di mulut saya ikhlas, kalau berangkat berjemaah ke masjid itu kan, di ujung-ujungnya kiri kanan yang dilihatin, nah itu terkadang di situ tanda tanya gitu. Ayolah kita berusaha beribadah itu yang pertama itu mengharapkan ridhonya Allah. Guru saya dulu pernah menyampaikan seperti ini, ngaji itu jangan
jangan mengutamakan atau mendahulukan mencari kepahaman. Terus apa yang harus didahulukan? Ridullah. Karena apa? Karena ngaji mencari ilmu itu diperintahkan oleh Allah, suatu kewajiban. Kalau orang mengedepankan mencari kepahaman, nanti begitu ngaji dia nggak paham-paham, mundur. Itu kata guru saya. Ngaji itu wajib, pinter itu takdir, usaha itu wajib, kaya itu takdir. Kata guru saya seperti itu. Usaha itu wajib, kaya itu takdir. Mungkin bisa dipahami. Jadi intinya kita diwajibkan untuk berikhtiar. Hasilnya kita pasrahkan kepada yang maha kuasa. Al-insanu bitakhir, Allah bitakdir. Jadi Allah yang menentukan. Seandainya kita sudah berusaha keras, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, seandainya, ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini itu begitu berdoa, begitu bermunajat kepada Allah, selalu yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita sudah punya fondasi, meskipun kalau seandainya Allah memberikan cobaan, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidak terlalu goyang-goyang, cuma sedikit. Mudah-mudahan ini adalah suatu hikmah, ya, cerita, suatu cerita supaya tidak selalu mengandalkan amal ibadah kita, supaya kita beramal soleh, beramal ibadah itu yang mudah-mudahan salah satu daripada amal soleh kita semua itu ada yang tergolong kategori ikhlas. Karena yang ikhlas itu yang diterima oleh Allah, sedangkan ikhlas itu rahasia Allah. Mulut kita bisa ngomong, wah saya ikhlas, tapi belum tentu itu masuk kategori ikhlas. Bahkan ada ulama yang ibaratnya menceritakan kalau masih dikatakan, wah saya ikhlas, berarti itu belum ikhlas. Ada yang seperti itu. Karena apa? Ikhlas itu tidak terucap, rahasia. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, bisa meningkatkan amal ibadah kita dan terus meningkatkan. Jangan pernah bosan untuk berbuat amal soleh. Dengan harapan mudah-mudahan salah satu daripada amal soleh kita itu, itulah yang menjadi penolong kita, sehingga kita bisa sampai dipertemukan hadrahnya Allah, diterima. Akhirnya kita dimasukkan tergolong daripada penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الدين قدرة عظمة ذاتك وبجاه عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكنوا غضبك وبحرمة الوافين حول العرش وبحرمة شيخنا هذا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وبحرمة خليفة سيد الحج علي راسم رضي الله عنه أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولربهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وأن تفيض علينا مدد سيفنا أحمد التجاني هذا وأن ترضى علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا وأن تجعلنا وذريتنا سالمين طاعين عارفين بك مستقيم على الشريعة متوفين على الشريعة متألفين في الخيرات حسن الأخلاق مفرحين وفخرنا وواهب غير محسنين لهما ولا مشمت عدائهما زاهدنا في الدنيا وسعنا فيها ورزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا تذلل الخلق بسببه ولا تذكر ولا تدبر في تحصيله وأن تحفظنا وإياهم على الهوى رزقا وعملا وإياك واعتقادا وأن تحسبنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصائب وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والبسط وأن تزينا وإياهم بالحلم والوقر والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحبنا وإياهم بقبول أعمالنا وأعمالهم ناقصة عن شرط قبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بلذة العبادة والمناجاة إياك وأن ترفعنا وإياهم بالأنس وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم على الاستغلال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.